Yo, selamat datang di channel baru. Sebelum kita mulai, langkah baiknya Anda mendukung saya dengan cara subscribe channel ini agar saya lebih bersemangat dan tidak putus asa dalam membuat konten. Pada kesempatan kali ini, saya akan melanjutkan alur cerita light novel Tintin Setara Slembataken volume 22 part 12. Tanpa berlama-lama, langsung saja kita mulai. Jadi dengan adanya ruminasi langit, semua prajurit yang tewas di tangan Ifarat dibangkitkan kembali dengan menggunakan sihir suci tingkat dewa Ruminas Resurrection dengan memanfaatkan paralel wilayah pikiran luas para pengikutnya. Tentu saja, walaupun sihir Ruminas tingkat dewa itu mustahil membangkitkan orang mati yang tubuhnya sudah hancur. Tidak hanya Ruminas, kehadiran Valkyrie juga berperan. Alhasil, bencana fatal dapat dihindari walaupun kerusakan lumayan cukup besar. Sedangkan si bajingan mesum Nicholas, dia sempat tewas seketika yang sehingga membuat Olivia runtuh. Namun untungnya masih ada Hinata yang dengan sikap menggantikan peran Nicholas. Tidak ingin memperlihatkan sisi lemahnya di hadapan wanita yang dia kagumi, Nicholas mengambil lagi tugasnya dari Hinata setelah dibangkitkan Ruminas. Meskipun jumlah korban nol, apakah mereka masih harus bertarung? Dan itulah yang seharusnya ditanyakan setelah melihat malapetaka yang benar-benar mengerikan ini, baik itu Crusader maupun Imperial Guardian. Memang, Crusader tidak gentar sama sekali dengan kebangkitan setelah kematian, karena itu semua adalah hal yang sudah sering mereka alami ketika di dalam labirin. Bahkan mereka pernah dibangkitkan kembali oleh Raja Iblis Rimuru. Namun, kali ini adalah situasi yang sangat berbeda. Di hadapan eksistensi mutlak Ifarat, mereka benar-benar hancur tanpa tekad tempur. Bahkan tidak ada yang mampu bergerak untuk melawan keputusasaan mutlak ini. Bahkan orang paling terkuat di sini, Valkyrie, menerima luka berat akibat serangan Ifarat. Dan faktanya, Masayuki membopong Valkyrie yang hampir pingsan. Meskipun sudah menggunakan kekuatan penuhnya, Valkyrie yang asli tanpa menggunakan paralel. Bisa bertahan dari serangan Ifarat itu adalah keajaiban. Tapi sayang, keajaiban itu tidak akan datang untuk kedua kalinya. Valkyrie tertawa dan bergumam. Fufufu, sepertinya dia adalah benar-benar monster yang sulit dipercaya, dan aku terlalu meremehkannya. Bagi siapapun yang mendengar kata-kata Valkyrie, itu hanya hiburan bagi mereka. Bahkan Masayuki pun pasrah. Sepertinya ini sudah tidak ada harapan. Namun yang membuat para prajurit gemetar, itu bukan hanya kekuatannya saja, melainkan penampilan bocilnya. Dengan kata lain, bagi mereka, Ifarat masih dalam masa pertumbuhan. Lalu bagaimana jika dia tumbuh lebih kuat di masa depan? Melawan bocil aja mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Dan saat ini hanya rasa takut yang menghantui hati dan pikiran mereka. Semua orang memikirkan, apa ada gunanya melanjutkan pertempuran? Cerita berpindah di sisi timur. Diperlihatkan Gareplis yang berhasil membobol Olivia yang sedang bertarung melawan pasukan Raja Gazel. Di pertempuran pertama, para manusia berada dalam posisi yang tidak menguntungkan. Walaupun kalah, tapi mereka masih belum menyerah. Rumina sebagai dewi mereka memberi perintah untuk tidak menyerah meski harus mati, karena akan kubangkitkan kembali. Kalkurio juga menambahkan bumbu-bumbu semangat kepada bawahannya agar melihat dewinya yang sudah mengorbankan dirinya untuk melindungi kita. Meskipun kekuatannya tidak sebanding, beliau tetap bertarung demi melindungi kita. Semua pasukan Imperial Guardian terharu karena selama ini mereka dilindungi belas kasih Dewi Valkyrie. Dan kini mereka benar-benar merasakan anugerah itu. Namun jika masih ada yang tidak bangkit dan tidak percaya anugerah, mereka akan mendapat gelar penghancur dan tidak pantas berada di sini. Tidak peduli jika musuh wujud dari keputusasaan atau malapetaka itu sendiri, mereka akan tetap melawannya. Sedangkan Xian hanya bisa tertawa saat melihat perubahan dalam diri manusia. Dan itu juga berlaku kepada kalian Black Number. Jika kalian menunjukkan wajah menyedihkan kepada Testa Sama, belum selesai Xian berbicara,
200 Black Member berdiri dengan tegak yang penuh niat membunuh dan langsung mereka arahkan kepada gerombolan Garibaldis dengan gagah berani yang cukup luar biasa. Meskipun kekalahan hampir tidak terhindari, para manusia dan iblis memilih bertarung sampai akhir. Cerita berpindah di ruang kontrol, labirin. Para petinggi berkumpul lebih dari 1 hari sejak deklarasi kiamat Ruminas diberitakan. Benimaru sebagai komandan tertinggi membuka rapat dengan informasi yang didapat dari Zoe yang betapa gentingnya situasi saat ini. Memang, ancaman dari Jalan Luz dan Vega sudah dilenyapkan. Tapi, jangan lengah walaupun kalian sudah kelelahan. Para petinggi mengangguk dengan tegang walaupun sudah berhasil mempertahankan tanah airnya. Semua itu akan sia-sia jika dunia hancur. Namun, tidak ada satupun dari mereka yang patah semangat walaupun dalam kondisi kurang baik. Namun, sangat disayangkan, Jaekyun tidak bisa hadir karena dalam keadaan itu dalam evolusinya. Hal yang sama juga terjadi kepada Diablo yang tidak diketahui keberadaannya. Entah kemana dia menghilang begitu saja setelah meninggalkan sedikit kalimat. Ada urusan kecil. Bagi Benimaru, kelakuan Diablo memang mengundang kekhawatiran, tapi itu sudah bisa ditebak kemana Diablo pergi. Dengan senyum masam Benimaru membiarkan Diablo untuk bertindak sesuka hatinya. Ramirez yang mewakili semuanya bertanya, jadi Benimaru dan apa langkah selanjutnya? Semua orang menegang ketika Benimaru menyatakan bahwa pasukan yang kembali dari Jurajania akan dikirim ke Dharmagania dan aku sendirilah yang akan memimpin mereka. Ada setengah lebih pasukan Kurenai terjebak di dalam Espeljar. Alih-alih melakukan operasi penyelamatan, Benimaru justru memilih mengabaikannya untuk saat ini. Mendengar keputusan itu, Galen Gabil terharu betapa besarnya tekad Benimaru yang dibulatkan. Gabil dan Kel memiliki dilema yang sama. Gabil khawatir dengan kekasihnya, Sofia. Sedangkan Kel khawatir dengan bawahannya, walaupun tidak semua dari Yellow Number, Orange hingga berhasil kembali. Dan mereka lah yang menanggung luka Kel akibat dampak dari Raja Kebijaksanaan Beljebat yang hingga saat ini menunggu untuk diselamatkan. Jika diizinkan Galen Gabil, pasti sudah bergerak. Namun sayang mereka tidak diizinkan. Namun yang menjadi pertanyaannya adalah, bagaimana cara kita bergerak? Dalam kondisi yang mengandung, Albis orang pertama yang mengajukan inti taktik yang akan digunakan. Pertama, jarak tempuh. Menurutnya, Hiryu adalah unit tercepat di negara monster. Untuk mencapai Dharmagania, itu membutuhkan waktu 1 hari tanpa jeda. Lalu bagaimana dengan pasukan lainnya? Tentu saja itu akan memakan waktu yang lebih lama. Mereka semua selalu mengandalkan teleportasi skala besar milik tuannya Rimuru. Namun kali ini, mereka harus menangani logistik militer yang belum pernah mereka pertimbangkan. Namun, hal mengejutkan terjadi. Suna angkat bicara. Secara diam-diam, Suna telah berhasil meneliti sihir teleportasi milik tuannya Rimuru dan siap mengirim pasukan skala besar dengan aman. Namun, masih ada sedikit masalah. Jumlah energi yang dimiliki Suna sangat berbeda jauh dengan Rimuru yang sehingga membuat Suna ragu untuk melakukannya. Misalnya mengurangi jumlah peserta. Namun, semua orang tidak ragu dan menyadari keteguhan hati Suna. Mengatakan sesuatu yang tidak bisa dilakukan itu bukanlah ajaran dari Rimuru sama. Kesuksesan terasa seperti sesuatu yang pasti. Dan itulah yang diyakini semua orang saat ini. Dengan itu penuh keyakinan, Suna meminta Ramirez untuk menjaga labirin sebagai deklarasi. Dan itu adalah tanda bahwa Suna tidak akan mampu bertarung lagi setelah ritual teleportasi dilakukan. Tentu saja, menggunakan sihir skala besar, jumlah sihir milik Suna tidak akan mencukupi. Ramirez pun tertawa dan berkata, tentu saja, serahkan semua kepada Ramirez sama, salah satu raja iblis terkuat. Sebelum berangkat, Benimaru meninggalkan sedikit kalimat. Pertama untuk Apito, jagalah labirin dan pergilah ke medan pertempuran bersama Jaekyun setelah bangun dari tidur revolusinya. Untuk pertahanan labirin, aku serahkan kepada Treni dan Beretta. Dalam situasi seperti ini, hanya meninggalkan Treni dan Beretta itu adalah bukti betapa putus asanya situasi saat ini. Namun tidak ada pilihan lain selain mereka harus melindungi takdir dunia demi kemenangan mutlak. Penuh semangat diputuskan.
Kurena akan dipimpin Haguro sampai ke Gua kembali. Goblin Rider, Akibutai, akan dipimpin Gobeta yang didukung Rangga dan Kumara. Hiryu boleh bertarung sesuai kondisi masing-masing. Gabriel dan Kel diberi misi yang sangat berbahaya, namun itu misi apa belum dijelaskan. Intinya sangat berbahaya. Untuk Hiryu akan dipimpin ketiga bawahan Kabil, sedangkan Kel hanya menyerukan keyakinannya yang akan menerima misi ini dengan segenap hati, walaupun tempat ini akan menjadi tempatnya untuk dimakamkan. Dengan itu 300 prajurit diberangkatkan di bawah komando Benimaru. Selama labirin dibangun di Tempest, ini baru pertama kali pertahanan labirin menurun hingga titik rendah. Cerita berpindah yang dimana Jail sedang berpikir bagaimana caranya bergerak ke depan. Pengkhianatan Jalario adalah pukulan telak baginya. Tidak tahu situasi saat ini, Jail masih berharap kepada Celanus Raja Serangga walaupun sulit dikendalikan olehnya. Lalu bagaimana dengan Velwe? Apa dia bisa dipercaya? Bagi Jail, mengikuti Velwe tidak akan membawanya ke puncak. Selain itu, Benimaru selalu muncul di dalam benaknya. Dia adalah musuh yang paling meresahkan. Walaupun perbedaan kekuatan bagaikan langit dan bumi, sebagai Kaisar Sihir, Jail tetap dipermalukan oleh Benimaru. Baginya itu adalah penghinaan yang tidak dapat dibiarkan begitu saja. Seharusnya makhluk rendah seperti dia tidak dapat menyaingi diriku. Merasa dihina, Jail memutuskan akan memberi hukuman kepada Benimaru. Menurutnya jika 1 lawan 1, keyakinan atas kemenangannya sudah pasti. Namun masalahnya Benimaru memiliki pasukan yang bisa dijadikan bidak. Bahkan itu memaksa Jail harus menggunakan Evil Blue Demon gelombang panas, mematikan yang seharusnya dapat menghancurkan segalanya. Itu tidak cukup untuk membunuhnya. Dengan kata lain, Jail sangat yakin Benimaru akan muncul di hadapannya lagi. Jail memutuskan Benimaru urusan nanti, karena saat ini Jail punya musuh yang harus dikalahkan terlebih dahulu, yaitu Raja Iblis Ruminas. Ruminas adalah makhluk yang paling dibenci Jail karena telah menghancurkan pendiri dewa yang Jail hormati lebih dari siapapun di masa lalu. Musuh Jail saat ini bukan hanya Benimaru dan Ruminas. Musuh semakin banyak sementara sekutu semakin sedikit. Pasukan yang diberi Velwe pun tercerai-berai dan hanya tersisa 700 unit. Itu adalah jumlah yang tidak cukup untuk disebut sebagai kekuatan tempur. Bagaimanapun juga bagi Jail, diam saja tidak akan membawa perubahan. Dengan ketidakpastian ini, Jail memutuskan akan mengumpulkan informasi. 5 lokasi akan dipantau bawahannya, termasuk Eurajania, Ruberios, Dharmagania, Labirin, dan Sarion. Bagi Jail, Sarion tidak perlu dihancurkan, namun sebagai jaga-jaga tetap harus ada pengintaian. Ya, walaupun mendapat informasi yang tidak berguna, seharusnya itu bisa menuntun mengambil keputusan. Dan masalahnya 4 lokasi lainnya. Di Ruberios, Dewa Asura telah dikalahkan. Sepertinya itu sangat mustahil Veldora bisa sekuat itu, ditambah pengkhianatan Jalario. Dengan tersenyum Jail bergumam, "Velwe, apa yang akan kau lakukan?" Pada titik ini, Dream Mystic Admiral kehilangan makna. Pasukan sudah hancur, kerusakan yang terima cukup besar untuk bisa menguasai poros dunia. Selain itu, ada pertempuran lain yang menarik perhatian Jail. Pasukan yang menusuk ke Labirin telah menghilang, tidak ada kabar. Yang lebih mengejutkan, Celanus turut menyusup. Dengan kekuatan sebesar itu, seharusnya Celanus tidak membutuhkan waktu lama untuk menghancurkan Labirin. Namun anehnya, tidak ada perkembangan lebih lanjut. Ini situasi yang berbahaya. Tak berserang lama, Jail tercengang. Ini mustahil, mungkinkah? Tunggu. Jika itu Vega yang kalah, Jail tidak terkejut. Tapi dia Celanus. Ini tidak mungkin. Bahkan jika si merasakan Benimaru kembali, itu tidak mungkin dia bisa mengalahkan Celanus. Tidak ada kabar dari Labirin. Dengan kata lain, pertempuran masih berlanjut. Terikat dengan pemahamannya sendiri, Jail yakin Celanus tidak akan kalah. Dan kita lanjut di video selanjutnya. Terima kasih sudah menonton.